Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Agustin. Nama saya Alia Mega. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas fisika ke-7 kami. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pengertian satelit. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alam dan satelit buatan. Satelit buatan adalah alat buatan manusia yang dibuat dan diluncurkan untuk tujuan tertentu. Sistem gerak satelit. Satelit tidak memerlukan bahan bakar untuk mengorbit bumi. Satelit buatan hanya memanfaatkan kekekalan momentum karena di luar angkasa merupakan ruang vakum. Maka tidak ada gaya gesek yang menghambat laju satelit dan satelit dapat terus bergerak mengelilingi bumi dalam kecepatan konstan. Manfaat satelit dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebagai alat transmisi sinyal jarak jauh. 2. Untuk repenter di langit. 3. Untuk melakukan kajian benda-benda di langit. 4. Untuk memantau keadaan iklim dan cuaca. Dampak positif dan negatif satelit buatan. 1. Dampak positifnya, yaitu kemajuan teknologi saat ini mempermudah masyarakat dunia dalam melakukan aktivitas yang bersifat global, lalu menjadi alat bantu dalam bidang sains dan teknologi. Lalu ada juga dampak negatifnya. 1. Dapat membahayakan bumi jika satelit tersebut hancur dan bagian dari satelit yang hancur tersebut jatuh ke bumi. Kedua, menjadi sampah luar angkasa saat satelit tidak lagi beroperasi. Untuk pertanyaan nomor 2 sekaligus 3 akan dijawab oleh teman saya. Nomor 2. Nama-nama satelit. A. Satelit komunikasi, berfungsi sebagai sistem komunikasi jarak jauh, misalnya untuk layanan telepon dan internet. B. Satelit cuaca, berfungsi mengawasi kondisi iklim dan cuaca bumi. Adanya benda ini, kita mengetahui prediksi cuaca. Contoh, satelit Himawari yang diluncurkan negara Jepang. C. Satelit navigasi adalah benda angkasa yang menyediakan posisi geospasial mandiri yang menjangkau seluruh global. Benda luar angkasa ini disebut juga sebagai satelit GPS untuk navigasi laut, udara, dan darat. D. Satelit penelitian bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit mirip dengan satelit mata-mata, tetapi ditunjukkan untuk penggunaan non-militer seperti pengawasan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain-lain. Contoh Explorer 1 milik Amerika Serikat yang diluncurkan tanggal 31 Januari 1958. E. Satelit militer, berguna untuk keperluan militer, misalnya pengamatan intelijen berdasarkan satelit navigasi dan komunikasi militer. Contoh, Corona milik Amerika Serikat diluncurkan pada Juni 1959 hingga Mei 1972. Dan untuk pertanyaan nomor 4 akan dijawab oleh teman saya dan juga saya. Satelit seri Palapa. Pertama, satelit Palapa A1 1976 sampai 1983. Satelit perdana milik Indonesia ini memang didesain untuk mengoptimalkan pancaran sinyal ke seluruh Nusantara, bahkan hingga ke negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Yang kedua, satelit Palapa A2 1977 sampai 1987. Proyek satelit kedua dibuat sebagai cadangan jika satelit A1 mengalami kegagalan. Satelit A2 diluncurkan pada Maret 1977 dengan roket Delta 2914 dengan harapan bisa menjaga stabilnya layanan komunikasi di Indonesia. Yang ketiga, satelit Palapa B1 1983 sampai 1990. Pada 18 Juni 1983, pemerintah kembali meluncurkan satelit Palapa B1 melalui pesawat STS misi ke-7. Sama seperti satelit seri A, satelit B1 ini dibuat oleh perusahaan. Yang keempat, satelit B2 1984 sampai gagal. Pada 3 Februari 1984, satelit Palapa B2 yang merupakan pian B dari satelit Palapa B1 diluncurkan tapi mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan motor periode tidak dapat berfungsi maksimal. Yang kelima, satelit Palapa B2P 1987 sampai 1996. Satelit Palapa B2P diluncurkan secara konvensional melalui sistem roket pada 20 Maret 1987.
Sebenarnya peluncuran roket dijadwalkan pada 1986, tapi ditunda hingga 1987, imbas kecelakaan pesawat CG yang meledak di udara. 6. Satelit Palapa B2R 1990 sampai 2000. Satelit Palapa B2 diperbaiki oleh satelit teknologis pada 13 April 1990. Satelit ini kemudian diluncurkan melalui Delta 6925 dan dinamakan satelit Palapa B2R. 7. Satelit Palapa B4 1992 sampai 2005. Pada 14 Mei 1992, satelit domestik bernama Palapa B4 diluncurkan. Peluncuran berlangsung selama 4 hari dengan menguji peralatan dan komunikasi untuk mengecek fungsi transponder dan pengaruhnya setelah diluncurkan. 8. Satelit Palapa C1 1996 sampai 1999 dan satelit Palapa C2 1996 sampai 2011. Berbeda dengan satelit Palapa A dan B, satelit ini mampu menjangkau area yang lebih luas seperti Asia Tenggara, sebagian Cina, India, Jepang, dan Australia. Satelit Palapa C ini dioperasikan pula oleh perusahaan dalam negeri, satelit Indo yang kini bernama Indosat. Dan terakhir ada satelit Palapa D 2000 sampai 2024. Satelit Palapa D dibuat oleh Thales Alenia Space di Prancis dengan komponen platform Spacebus 4000-B3. Satelit ini mampu mencakup Asia, Asia Tenggara, dan seluruh Indonesia. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.